Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021 adalah hari Minggu biasa ke-18. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 4 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 15. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 17 dilanjutkan dengan ayat 20 sampai 24. "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepada Aku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kegembiraan dan kebahagiaan. Kegembiraan dan kebahagiaan adalah hal utama dan penting yang membuat orang menikmati hidup dan bisa juga panjang umur. Itu adalah kunci kehidupan yang menyenangkan, karena kegembiraan dan kebahagiaan adalah makanan jiwa kita. Sedangkan kebencian, balas dendam, amukan, amarah, kecemasan adalah racun yang membahayakan hidup kita, pikiran dan perasaan kita, tubuh dan jiwa kita. Begitu kita dikuasai amarah, sedemikian itu juga kecemasan dan ketakutan menggerogoti hidup kita, bagaikan racun mematikan yang membahayakan hidup kita dan membuang kesempatan kita untuk menikmati hidup ini sebagai hadiah dari Tuhan. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus yang kita dengar dari bacaan kedua hari ini memberikan kita nasihat yang sangat baik.
yaitu janganlah lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ini adalah ajaran yang sangat baik yang diberikan Paulus kepada kita. Kita perlu mengusir segala pikiran sia-sia yang tentu bertentangan dengan kehendak Allah, seperti orang yang tidak mengenal Allah atau yang tidak mengetahui firman Allah yang menuntun kepada kebenaran. Segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan firman Allah perlu kita kikis. Dengan demikian, kita bisa hidup sesuai dengan apa yang dikatakan Paulus. Hendaklah kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara-saudariku terkasih, menanggapi hal itu, perlulah kita mencoba bersikap baik satu sama lain, memaafkan dan berteman satu sama lain, juga mencintai seperti Yesus telah mencintai kita. Apa yang diajarkan Paulus kepada kita adalah nasihat yang sangat baik untuk hidup dalam kegembiraan dan kebahagiaan. Kita tidak dapat mengalami kegembiraan jika kita tidak saling memaafkan. Kita tidak dapat mengalami kebahagiaan jika kita tidak saling mencintai. Jika kita tidak bersikap dan berbuat baik satu sama lain. Jika kita sangat bermusuhan dengan orang lain, menyimpan kemarahan, kebencian dan balas dendam. Itu seperti luka di hati kita yang membuat kita menderita. Apa yang dikatakan oleh Santo Paulus tadi adalah obat yang baik untuk iman dan kepribadian kita. Jangan biarkan hati kita terluka oleh kebencian dan kemarahan. Tatalah hati kita agar tetap suci dan murni. Biarlah hati kita bebas dari kuasa kebencian dan amarah serta kejahatan. Biarlah hati kita menemukan jalan yang benar di dalam Kristus dan hidup dalam kebebasan dan kemurnian sebagai putra dan putri Allah. Semoga hati kita menemukan sukacita, kegembiraan dan kebahagiaan. Semoga itu memenuhi hati kita. Tapi bagaimana kita dapat mewujudkannya? Satu hal penting, yaitu bersyukur. Kita perlu menyukuri semua hal yang telah kita terima dari pekerjaan kita atau dari orang lain. Kita perlu bersyukur untuk anak cucu kita, untuk orang tua kita, kerabat dan kenalan kita. Dalam rasa syukur, segala sesuatu memiliki nilai dan pesannya untuk kita. Semuanya itu adalah pekerjaan Tuhan untuk kita. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu." Hal itu mau mengatakan bahwa yang utama adalah makanan untuk hidup yang kekal dan bukanlah makanan duniawi yang kita makan setiap hari. Makanan yang tidak dapat binasa adalah kekayaan orang Kristen yang hidup dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan karena hidup menurut firman Tuhan, yakni hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
Injil Matius pasal 6 ayat 33 mengungkapkannya secara lain, yakni carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kendati ada perbedaan dalam pengertian, tetapi maksud utamanya adalah sama, yakni hidup sesuai dengan firman Allah dan membiarkan Allah meraja dan menuntun kita agar kita hidup dalam persekutuan dengan Allah, dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih dan damai sejahtera. Kegembiraan dan kebahagiaan kita sebagai orang Kristen ada di sana. Maka jelaslah bahwa kegembiraan dan kebahagiaan kita tidak didasarkan pada unsur-unsur duniawi, tetapi hal-hal surgawi. Unsur-unsur duniawi hanyalah penunjang bagi kita untuk mengejar harta rohani di surga. Jika harta duniawi bisa mencipta permusuhan, bahkan perpecahan dan pembunuhan, maka kita akan berusaha membuat agar harta duniawi itu mengabdi pada tujuan kita, yakni mencipta kedamaian, persaudaraan dan cinta kasih. Itulah bagian dari harta sorgawi yang mencipta persekutuan, persaudaraan dan keselamatan menuju kehidupan yang kekal. Semoga demikian. Amin.